sharing tentang cara terbaik buat ngadepin masalah yuk bun. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini bun? Semoga selalu diberikan kesehatan, kedamaian, limpahan rezeki, dan kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini mau masak apa bun? Adakah yang sama denganku? Aku hari ini mau bikin ayam lengkuas ya bun. Ini aku udah mulai masak bumbunya dan seperti biasa ya bun, aku bumbunya beli jadi. Tapi bukan bumbu instan kayak yang di kemasan-kemasan gitu ya bun. Aku beli fresh di pasar. Nah ini aku udah nyiapin ayam yang mau aku ungkep pakai bumbu lengkuas. Ini tadi bumbunya udah mendidih, jadi aku tinggal masukin ayamnya. Kayak gini bun. Ini ntar matangnya kayak ada bumbu serundengnya gitu loh bun. Jadi bisa dipakai buat makan juga sekalian. Enak bun rasanya. Nah ini dia udah aku tulisin resepnya. Silahkan dibaca bun. Nah, gampang kan bun bumbunya? Dan biasanya bumbu-bumbu itu selalu ada di rumah gitu loh bun. Jadi silahkan dicoba. Nah, setelah ayamnya udah masuk semua dan diaduk-aduk biar bumbunya merata, kita tutup kayak gini bun. Kemudian kalau airnya udah agak berkurang kayak gini nih bun, baru kita matiin kompornya. Nah, ini udah siap buat digoreng ya bun. Mau lebih kering lagi boleh sih bun, tergantung selera aja. Nah, selanjutnya aku mau bikin tim sawi putih ya bun. Ini aku bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, tomat sama lengkuas. Tapi ntar aku juga tambahin seledri sama lada ya bun. Ini tadi tomatnya udah aku masak duluan biar empuk gitu bun. Biar ntar lembut tomatnya. Kalau dulu ibu aku tomatnya dihancurin kayak pasta gitu ya bun. Tapi aku enggak. Ini aku cuman potong-potong tipis aja. Nah ini aku juga udah mulai masukin sawi putihnya kayak gini. Tadi aku juga udah nambahin seledri ya bun. Ini anakku yang paling kecil tuh suka seger soalnya ya bun. Jadi kadang dia udah nggak pakai lauk, cuman nasi sama sayur doang. Tapi kadang lauknya udah digadoin duluan gitu bun. Nah pas lagi makan dia cuman makan nasi sama sayurnya doang. Kalau disuruh ambil lauk lagi udah nggak mau bun. Nah kemudian ini aku tambahin garam, gula, lada sama penyedap ya bun. Ini ladanya aku baru tambahin. Terus diaduk-aduk gini bun. Tunggu sampai mendidih dan udah siap deh. Nah ini ayam yang aku ungkep tadi ya bun. Jadi tadi masih kurang kering, jadi aku masak lagi biar lebih kering bun. Jadi ntar pas digoreng tuh muncul serundengnya. Nah kayak gini bun, siap buat digoreng. Ini aku juga goreng seperlunya aja ya bun, jadi sekali makan yang aku goreng. Ntar biasanya kalau anak-anak mau mereka pulang sekolah kadang goreng sendiri bun. Yang penting aku udah nyiapin, jadi mereka tinggal goreng-goreng aja kalau mereka mau. Ini aku cuma goreng 4 aja ya bun, soalnya semalam masih ada sisa ikan bakar, jadi pagi masih ada yang sarapan pakai ikan bakar. Nah kemudian sisa ayam yang belum digoreng ini aku taruh di wadah gini ya bun, buat persiapan. Jadi ntar aku taruh di kulkas, taruh di freezer biar lebih awet. Jadi kalau kita butuh lauk dadakan enak gitu bun, tinggal goreng aja, udah nggak repot masak-masak lagi gitu loh bun, bisa lebih cepet. Nah ini tinggal ditutup kayak gini rapet, udah deh tinggal simpen di freezer. Praktis kan bun? Nah, berikutnya aku mulai beres-beres atas. Ini aku beresin sajadah yang tadi pagi selesai buat sholat ya bun. Ternyata belum ada yang beresin, jadi ya udah kita beresin aja. Oh ya bun, ada tips buat anak-anak yang susah sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh tuh usahain harus berjamaah bun. Wajib bun, biar mereka terbiasa bangun ketika waktunya sholat subuh. Kalau mereka susah bangun, kita kasih waktu bun. Mau dibangunin berapa menit lagi gitu bun. Tapi kita juga harus konsisten, sabar nunggu gitu bun, sampai anak benar-benar bangun. Begitupun dengan sholat wajib lainnya ya bun. Pokoknya kalau kita di rumah usahain harus berjamaah. Jadi anak ntar ngikutin dan lama-lama terbiasa gitu bun.
Kalau bapaknya udah wudhu, pasti yang lain ikutan wudhu. Malah kadang anak-anak yang udah wudhu duluan bun, jadi udah jalan dengan sendirinya. Nah tadi aku udah selesai ngelap meja makan ya bun, ini aku tinggal beresin meja yang lainnya, meja yang sebenarnya jarang aku pakai. Dulu sih aku pakai buat ngedit, tapi sekarang udah enggak karena aku sekarang selalu pakai HP ya bun kalau ngedit video. Jadi bisa di mana aja ngeditnya. Kadang pas lagi jam istirahat kerja itu aku pakai buat ngedit video. Ya sedapatnya aja sih bun, sambil nyicil gitu loh bun. Terus ini aku mulai ngelap-ngelapin meja TV. Selalu ada 3 kaleng kosong ya bun. Itu sebenarnya bekas aku beli peye. Satunya bekas keripik sentul ding bun. Itu oleh-oleh dari Bogor. Jadi dari adikku yang di Bogor bawain aku keripik sentul bun. Dan kalengnya nggak pindah-pindah dari situ bun. Soalnya kalau ada tamu aku pakai buat naruh jajanan lagi gitu bun. Jadi ya udahlah biar di situ jadi cepet buat naruh dan ngambilnya. Nah selanjutnya aku beresin kursi ini bun. Kemudian ini aku lihat kamar anakku udah rapi, jadi tinggal beresin kamar aku. Masih ada Pak suami bun, dia masih mager kayaknya. Masih pagi banget soalnya bun, jadi ya udah biarin aja. Tapi dia pergi tuh bun. Ini ternyata tadi udah dirapiin duluan bun sama suamiku. Jadi aku tinggal beresin dikit-dikit aja. Buat lebih rapi dikit gitu maksudnya. Tuh kayak gini nih bun hasil kerapiannya suamiku. Kalau ukuran laki-laki nih udah rapi banget. Seneng kalau udah dibantu. Ini aku tinggal ngerapiin dikit aja ya bun. Sebenarnya nggak enak sih kalau udah dibantuin rapiin kita masih nggak terima, masih dirapiin lagi gitu loh bun. Tapi karena mata kita mata emak-emak ya, jadi kurang serak aja kalau lihat ada yang kurang rapi dikit aja. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih bun. Nah tinggal tarik ujung-ujungnya bun, biar lebih rapi lagi. Nah bun sambil lanjut ngerjain pekerjaan rumah, aku mau sharing tentang cara terbaik buat ngadepin masalah. Dalam hidup itu pasti nemuin masalah ya bun, entah itu ringan, entah itu berat. Jadi Allah berikan masalah itu untuk menguji kesabaranmu, menguji keimananmu, seberapa percayakah kita kepadanya. Nah bun, cara terbaik buat ngadepin masalah itu ada 2 ya. Jadi yang pertama tenang, yang kedua berdoa. Kalau doa ini termasuk berserah ya bun, tapi tanpa melakukan apapun itu enggak bun, tetap ada usaha. Nah kalau tenang dalam apapun tuh usahain tenang bun. Yang pertama dilakukan untuk apapun yang kita rasakan itu usahain tenang dulu. Karena kalau tenang kita bisa berpikir normal bun, jernih gitu loh bun. Gak ngikutin hawa nafsu doang, jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ketika sakit pun kayak sakit gigi ya bun, katanya kalau sakit paling sakit itu kan sakit gigi ya bun. Nah itu tenang dulu sambil bilang ya Allah ini sakit ya Allah, ini sakit tapi aku gak mau nyerah, aku akan melawan sakit ini ya Allah, dan aku tahu sakit ini dari Engkau dan Engkau yang bisa menyembuhkan. Udah gitu aja bun, tenang, nanti lama-lama kita akan mengalahkan sakitnya. Jangan mau kalah dengan rasa sakit itu bun. Begitupun dengan keadaan hati, katakan kepada Allah seolah-olah kita curhat gitu bun. Katakan kepadanya bahwa ya Allah aku sedih ya Allah, dan aku tahu ini adalah ujianmu, maka kuatkan aku ya Allah. Itu akan membuat kita lebih rileks bun. Karena kita menerima, asal kita ingat Allah aja. Biar kita lebih kuat dan lebih tegar gitu loh bun dalam ngadepin apapun. Nah hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berdoa ya bun. Ketika kita ada masalah, di situ kita kadang ngerasa kesel, kecewa, sakit hati, apapun lah bun, rasa-rasa yang gak enak lainnya. Nah itu kan berarti kita merasa terzolimi ya bun. Nah Allah pernah mengatakan dalam Quran bahwa salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang terzolimi. Jadi ketika kita merasa tersakiti, berdoalah bun. Ketika kita merasa terzolimi, berdoalah. Ketika kita merasa sakit hati karena sesuatu, berdoalah. Karena Allah akan kabulkan bun doa-doa kita. Nah sayangkan ketika ada momen baik, tapi gak kita gunakan buat doa yang baik gitu loh bun. Jadi kalau kita lagi tersakiti gitu ya bun, atau terbebani dengan sesuatu, gunakan dengan ucapan yang baik-baik. Atau doalah yang baik-baik aja bun. Jangan sampai kita gunakan momen yang mustajab itu buat doain orang yang lain yang buruk-buruk. Jangan bun. Misalkan karena kita terlalu sakit hati, kita lalu bilang, semoga lu dapat kecelakaan ya, semoga lu dapat musibah ya. Jangan bun.
rugi buat kita gitu loh Bun. Hal yang mustajab, yang sangat baik, sangat bagus, gunakan buat kebutuhan kita. Bisa buat doain kita sendiri atau anak-anak kita, suami kita, keluarga kita gitu Bun. Jadi ketika kita dianiaya gitu ya Bun, terzolimi tadi ya Bun, sama kan ya Bun, keadaan hati atau suasana hati kita ketika terzolimi atau teraniaya itu kan sama ya Bun ya, sakit. Nah itu kita buat doa yang baik. Ketika dapat masalah pun sama Bun, hati kita kan ngerasa nggak enak tuh. Nah sama, kita harus doa yang baik. Misalkan sukseskan anak-anak hamba ya Allah, sehatkan keluarga hamba ya Allah, atau apapun Bun, doa yang baik-baik. Misalkan Bunda lagi punya impian atau punya keinginan, ya udah minta waktu itu Bun ke Allah. Mumpung doanya mustajab gitu loh Bun. Jadi ketika ada masalah, lebih baik kita sikapi dengan sesuatu yang positif. Jangan diambil negatifnya aja Bun, tapi ambil positifnya biar ntar terjadinya juga positif Bun. Seperti hukum law of attraction itu loh Bun, yang lagi booming ya Bun. Nah itu kalau dibalikin ke Quran sama kayak bahwa itu benar Bun, bahwa Allah itu beserta penyanamu. Kalau kamu berprasangka baik maka Allah akan ngikutin prasangka baikmu. Tapi kalau kamu berprasangka buruk maka Allah pun akan bisa menjadikan sesuatu itu menjadi buruk. Gitu Bun. Nah kita jadi tambah ilmu lagi nih Bun, sama-sama belajar ya Bun. Saya belajar, Bunda juga belajar. Jadi yang penting itu kita melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi Bun. Biar kita nggak sia-sia gitu loh Bun hidup di dunia itu. Nah ini aku udah selesai Bun beres-beresnya. Semoga sharing hari ini bermanfaat ya Bun. Terima kasih sudah menonton dan bye Bun.